Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Kata Bu Guru. Iya Bu, jawab anak-anak. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama adalah air. Nah, kita akan belajar apa sih ciri-ciri air. Coba adik-adik sebutkan ciri-ciri air. Bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Ya, itu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Kalau air ini tidak berwarna ya. Lalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, lalu ini termasuk dalam benda cair ya. Air ini termasuk dalam benda cair. Itu yang bisa kita amati. Benda yang berikutnya yang kita amati adalah pasir. Nah, pasir ini dari butiran-butiran ya adik-adik ya. Nah, pasir ini bukan benda cair. Walaupun bisa dicetak dengan cetakan ya, biasanya kalau kalian bermain. Nah, pasir ini termasuk benda padat karena yang kita lihat adalah butiran-butirannya. Nah, kalian bisa sebutkan pasir ini berwarna coklat, bentuknya tetap, lalu termasuk benda padat. Itu adalah ciri-ciri pasir. Benda yang kita amati berikutnya adalah ember. Nah, dari ember ini kalian bisa sebutkan ciri-cirinya. Berwarna biru, maaf ya, berwarna biru. Mungkin punya kalian berwarna hijau, berbentuk seperti tabung, digunakan untuk tempat air. Nah, itu adalah ciri-ciri ember. Nah, ember ini termasuk benda padat. Benda berikutnya adalah skop. Nah, adik-adik pasti pernah lihat skop ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari besi dan kayu. Nah, adik-adik bisa sebutkan terbuat dari plastik, besi, atau kayu. Lalu gunanya untuk mengambil tanah atau mengambil pasir. Ada pegangannya. Itu adalah ciri-ciri skop. Nah, skop ini juga termasuk dalam benda padat. Berikutnya yang kita amati dari benda-benda di pantai adalah kerang. Nah, ini adalah kulit kerang adik-adik. Apakah kalian pernah melihatnya secara langsung? Nah, kulit kerang ini termasuk kulit kerang yang keras ya adik-adik ya. Nah, kulit kerang ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti kipas ya, ada yang nanti bentuknya bulat. Nah, kerang ini sangat keras dan termasuk dalam benda padatnya. Kulit kerang ini termasuk dalam benda padat. Nah, itu tadi yang bisa kita amati dari benda-benda yang ada di pantai. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, yang pertama adalah pasir. Pasir ini adalah benda tetap. Lalu yang kedua adalah ember. Ember juga benda tetap. Berikutnya adalah skop. Skop juga benda tetap. Lalu di sini ada hewan ya adik-adik ya. Ini kelihatannya mainan yang berbentuk hewan itu, cetakan itu ya. Nah, itu juga benda tetap. Berikutnya adalah cetakan ya. Cetakan kalau kalian bermain pasir, ini juga termasuk benda yang tetap dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya adalah air. Air itu benda tidak tetap, maka tidak kita centang. Ada kerang. Kerang juga termasuk benda tetap. Lalu ada minyak adik-adik di situ. Minyak bukan benda tetap atau benda yang tidak tetap bentuknya. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan?
Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata Bu Guru. Lalu anak-anak menjawab, "Hore!" Mereka sangat senang karena akan mengamati keragaman benda pada ayunan. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah ayunan. Kita akan mengamati dan menyebutkan ciri-ciri dari ayunan tersebut. Yang pertama yang kita amati adalah tali ayunan. Ciri-ciri tali ayunan adalah bentuknya panjang, adik-adik. Terbuat dari benang yang dililit-lilit. Di sini, tali ayunan ini sangat kuat sehingga ketika kita naik di ayunan, tali ayunan ini tidak akan mudah patah ya. Lalu ada yang berwarna putih, hitam, atau abu-abu. Nah, tergantung dari ayunan yang kalian amati. Berikutnya yang kita amati adalah tempat duduk ayunan. Nah, tempat duduk ayunan ini bentuknya persegi panjang, terbuat dari kayu, berwarna biru. Nah, mungkin yang kalian amati berbeda dengan yang Kak Citra amati. Berikutnya yang kita amati adalah tiang ayunan. Bentuknya seperti tabung tapi panjang, adik-adik. Terbuat dari besi dan sangat kuat. Berwarna abu-abu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, tiang ayunan itu termasuk dalam benda padat. Nah, benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuknya tidak akan berubah-ubah. Ada benda yang kuat, ada juga benda yang tidak kuat. Warna dari benda-benda ini itu berbeda-beda. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan saat mengamati ayunan. Kita akan amati satu persatu dari benda-benda yang ada di tempat bermain tadi. Yang pertama adalah bola. Nah, di sini adik-adik bisa amati. Ciri-cirinya yang pertama itu bentuknya bulat. Warnanya macam-macam ya, ada merah, kuning, ungu, hijau, pink ya, biru, orange dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda kedua yang akan kita amati adalah perosotan. Ciri-cirinya perosotan ini warnanya juga bermacam-macam. Kalau contoh dari Kak Citra ini warnanya biru. Mungkin ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, hijau, dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik, besi, dan papan. Nah, untuk perosotan ini banyak macamnya. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari papan. Kegunaannya itu untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Kalian bisa tambahkan ciri-ciri menurut kalian. Benda yang berikutnya yang kita amati adalah jaring. Nah, ini ya, jaring ini warnanya bermacam-macam juga. Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau. Biasanya ini di tempat bermain itu untuk menjaga agar anak-anak tidak terjatuh. Terbuat dari tali. Bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda berikutnya adalah tangga pada perosotan. Nah, tangga pada perosotan itu warnanya juga bermacam-macam, tergantung yang adik-adik amati. Terbuat dari besi yang kokoh. Bentuknya persegi panjang, ada tangganya ya untuk naik. Lalu kegunaannya untuk bermain menaiki perosotan. Juga termasuk dalam benda padat. Itu adalah 4 benda yang kita amati di perosotan ya, yang Beni mainkan bersama teman-temannya. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, di sini ada gambar mana saja yang merupakan benda padat. Kita lihat gambar yang pertama, itu gambar bola. Gambar bola ini termasuk benda padat. Kalau isinya itu berupa gas, adik-adik.
Berikutnya ada prosotan. Nah, prosotan ini juga benda padat. Untuk oli sendiri, isinya itu adalah benda cair adik-adik ya. Oli itu benda cair, jadi bukan benda padat. Berikutnya ada tangga. Ya, tangga itu adalah benda padat. Ada papan kayu. Ini juga benda padat. Minyak rambut. Ini benda cair adik-adik. Lalu ada ayunan. Ayunan termasuk benda padat. Ada sabun cair. Sabun cair ini termasuk benda cair. Lalu ada air yang dimasukkan ke dalam plastik. Ini juga benda cair. Lalu ada jaring dari tali. Ini benda padat. Ini ada minyak. Nah, minyak di dalam botol itu benda cair. Lalu ada pasir, itu benda padat. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, kita akan belajar tentang pengamatan keragaman benda. Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan nih adalah bola, kayu, dan balon. Petunjuknya, amatilah alat dan bahan tersebut satu persatu. Ini adalah bola yang akan kita amati nih adik-adik. Ciri-ciri dari bola ini bentuknya bulat. Warnanya macam-macam, ada merah, kuning, ungu, hijau, putih, hitam, dan lain sebagainya. Ini terbuat dari plastik dan karet. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Ini termasuk dalam benda padat, tetapi di dalamnya itu berisi benda gas, sehingga membuat bola ini menjadi menggelembung. Benda berikutnya yang kita amati adalah kayu. Ciri-ciri dari kayu adalah ada yang bentuknya bulat, ada yang papan persegi panjang. Warnanya coklat, keras, dan kegunaannya untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas dan tisu, termasuk dalam benda padat. Benda yang kita amati adalah balon. Nah, ciri-cirinya apa ya dari balon ini? Bentuknya bulat, berisi udara atau gas. Warnanya warna-warni, ada putih, biru, hijau, kuning, ungu, dan lain sebagainya. Terbuat dari karet adik-adik, sehingga ini bisa melar, jadi bisa menggelembung karena terbuat dari karet. Kegunaannya untuk bermain atau untuk hiasan juga bisa. Termasuk dalam benda padat dan isinya adalah benda gas. Nah, itu tadi 3 benda yang kita amati bersama-sama. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Nah, di sini Benny dan teman-temannya pergi ke kebun binatang. Benny ingin naik gajah adik-adik. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, ini adalah cerita Benny yang menunggangi gajah dan langkah-langkah bagaimana menaiki gajah. Pernahkah adik-adik pergi ke kebun binatang? Atau pernahkah kalian menunggangi gajah adik-adik?
Bagaimana rasanya ketika kalian yang sudah pernah menaiki gajah? Apakah kalian merasa takut atau kalian merasa senang adik-adik? Nah, Kak Citra berharap kalian merasa senang ya bisa menunggangi gajah. Kita akan belajar mengetahui makna kata dari bacaan tadi. Nah, dalam bacaan tadi ada beberapa kata yang akan kita ketahui maknanya dan ada beberapa kata lain yang di luar dari bacaan tadi. Nah, di sini Kak Citra mempunyai kata menunggangi. Menunggangi itu artinya sama dengan menaiki. Lalu ada kata sewa. Sewa itu artinya meminjam sesuatu. Pemandu. Nah, pemandu itu adalah orang yang memandu atau memimpin. Tadi pemandu gajah berarti orang yang memandu atau memimpin gajah. Menekuk. Menekuk itu melipat benda. Kalau menekuk kaki berarti kita melipat kaki kita. Aba-aba itu artinya kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan. Ada kata tradisional. Tradisional itu artinya menurut kebiasaan atau adat. Lalu saat kita naik kuda adik-adik, dalam kuda itu ada tali pelana. Itu adalah tali yang mengikat tempat duduk penunggang kuda. Lalu dalam kalau kita menaiki kuda adik-adik itu ada pijakan. Pijakan itu artinya tempat menginjak. Lalu ada torso. Torso itu bagian badan atau batang tubuh tanpa lengan dan kaki. Lalu ada kekang. Kekang itu tali untuk mengendalikan kuda. Itu adalah makna kata dari 10 kata yang telah kita pelajari.